Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita mendengar kasus korupsi yang dilakukan oleh PDIP begitu merajalela. Dari bulan ke bulan selalu ada kasus-kasus baru. Dan ini menjadi pertanyaan saya dan tim Saiful Zaman. Apakah PDIP benar-benar melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah kader-kadernya melakukan tindakan korupsi? Dari beberapa berita yang coba kami telusuri, kami menemukan sebuah berita di tahun 2019. Berita lama sebenarnya. Dari cnnindonesia.com. Judulnya, PDIP tolak hukuman mati koruptor. Kita harus rawat kehidupan. Kalau ibu saya sebagai penggemar tanaman, merawat kehidupan berarti merawat tanaman. Ya, mirip-mirip. Kita simaklah beritanya ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menolak hukuman mati bagi koruptor seperti yang diwacanakan Presiden Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan semua pihak tidak boleh menjadi penentu kehidupan seseorang. Betul. Oleh karena itu, Pak, umat Islam melarang kita sebagai Muslim untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Karena kita tidak punya hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Untuk hal yang menyangkut dengan kehidupan seorang manusia tersebut, kita harus hati-hati karena kita bukan pemegang kehidupan atas orang per orang. Kita harus merawat kehidupan itu, ujar Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu 11 Desember tahun 2019. Hasto mengaku sepakat esensi dari korupsi adalah membunuh kemanusiaan. Namun dia mengatakan hukuman terberat bagi koruptor bukan dengan cara membunuhnya. Dia menganggap koruptor tetap harus dihukum berdasarkan tingkat korupsinya. Terlebih, semangat pendiri Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melindungi kehidupan warganya. Saya sebenarnya udah dekatel nih pengen komentar, cuman kita baca dulu ya. Jadi PDIP merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada koruptor yang kemudian menerima hukuman karena dia adalah pejabat negara, melakukan kerusakan sistemik, ada yang dilakukan hukuman seumur hidup, itu jauh lebih relevan, ujarnya. Selain dimiskinkan dan penjara seumur hidup, Hasto menyampaikan bahwa banyak cara untuk mencegah seseorang melakukan korupsi. Pencabutan hak politik koruptor, kata dia, juga cara lain untuk menciptakan efek jera. Tetapi ketika sebuah langkah-langkah yang sifatnya shock terapi untuk dilakukan itu tentu saja memerlukan sebuah pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, ujar Hasto. Presiden Joko Widodo mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindakan pidana korupsi tipikor bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat. Ini aneh memang, berarti perbedaan pendapat di kubu PDIP itu kerap terjadi sejak tahun 2019 yang lalu. Yang satu mendukung, yang satu tidak mendukung. Begitu terus sampai sekarang. Bahkan di artikel ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun turut berkomentar. Katanya begini, hukuman mati itu memang diperbolehkan, walaupun ada yang keberatan, tapi banyak negara memperbolehkan. Agama juga memperbolehkan dalam kasus pidana yang memang sulit diatasi. Kembali lagi, kalau menyoal tentang pembunuhan, kita semua tidak sepakat. Tapi masalahnya, Bapak Hasto ini mengakui kalau pelaku korupsi itu sudah merugikan banyak orang, banyak masyarakat. Kehidupan rakyat itu terganggu. Bagi kami, rakyat jelata, hukuman mati terhadap korupsi itu sebenarnya wajar-wajar aja dilakukan. Bayangkannya begini, saat kita punya satu penyakit, kanker di dalam tubuh kita, maka yang harus kita lakukan itu kankernya itu kita angkat. Begitu juga dengan korupsi. Korupsi ini pelaku-pelakunya seharusnya memang dihukum mati. Mungkin yang dihukum mati cuma 1-2 orang. Tapi dengan adanya hukuman mati terhadap 1-2 orang pelaku korupsi ini, maka akan ada 200 orang, 300 orang, ribuan orang yang berpikir kembali sebelum melakukan korupsi. Jadi, perbedaan mendasar antara pelaku korupsi dan seseorang yang dikriminalisasi dengan dasar fitnah adalah orang-orang yang melakukan korupsi tersebut adalah orang-orang yang mencintai dunia, sehingga
Saat adanya hukuman mati, ada rasa takut dalam diri mereka semua untuk terlepas hubungan dengan dunia. Berbeda dengan orang-orang yang dikriminalisasi dengan fitnah-fitnah yang tidak mendasar. Mereka rata-rata adalah orang-orang yang mencintai akhirat, sehingga saat mereka diancam dengan hukuman mati, mereka malah akan bersyukur dan terus melakukan apa yang mereka pikir sepatutnya mereka lakukan. Berita di tahun 2019 ini ternyata sejalan dengan berita di tahun 2018. Dan berita 1 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2018, di Detik News, orang yang sama, dari partai yang sama, menyatakan pernyataan yang sama. Begini bunyi beritanya. Judulnya, tak setuju hukuman mati, PDIP .2, koruptor bisa dimiskinkan. PDIP menolak usulan hukuman mati yang sedang dipertimbangkan KPK bagi para tersangka suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM oleh Kementerian PUPR. Menurut PDIP, masih ada opsi hukuman lain bagi para koruptor. Adapun sebagai bangsa yang menjalankan Pancasila dengan baik, percaya dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, hak hidup seseorang kan harus tetap dihormati. Ada cara memiskinkan atau hukuman seumur hidup, karena mengambil nyawa seseorang harus kita perhatikan secara seksama. Insya Allah, Pak, hukuman mati memang harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Tidak mungkin hukuman mati dilakukan begitu saja. Akan tetapi, untuk koruptor yang sudah jelas-jelas terbukti melakukan tindakan korupsi, apalagi korupsinya korupsi dana bansos yang itu berkaitan dengan nyawa, dengan hidup banyak rakyat Indonesia, tentu hukuman mati sangat pantas untuk dilakukan. Sisanya, di berita tahun 2018 ini, isinya sama persis dengan apa yang diucapkan Hasto di tahun 2019. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya PDIP itu memiliki pandangan yang sama dari tahun ke tahun tentang tindakan korupsi, dan terbukti pandangan PDIP ini sama sekali tidak membantu PDIP untuk mengurangi kasus korupsi yang dilakukan oleh para kadernya. Dia juga di sini bilang kalau PDIP akan memberikan sanksi tegas kepada para kadernya yang melakukan kasus korupsi. Ya, kita tahu dari tahun ke tahun kasus korupsi tetap terjadi, dan sanksi-sanksi yang diberikan oleh PDIP ternyata tidak mampu untuk membuat para kader PDIP itu kapok atau jera. Bahkan mungkin jadi pelajaran. Setelah temannya itu melakukan korupsi, lalu terbukti, yang lain berpikir, wah, saya juga korupsi aja. Kalau hukumannya gitu-gitu aja, hukumannya cuma segitu. Ya saya bilang, udah sekarang mah hukum mati aja. Yang korupsi dihukum mati, hukum seberat-beratnya. Insya Allah, kalau misalkan itu terjadi, kader PDIP atau kader partai-partai lain pasti akan berpikir sekali, dua kali, bahkan ribuan kali sebelum melakukan kasus korupsi. Ini seperti kanker ganas yang sudah menggerogoti seluruh negara Indonesia. Semoga suatu saat hukuman yang benar-benar berat untuk pelaku korupsi dapat ditetapkan. Dengan begitu, kita semua tidak mendengar lagi kasus-kasus korupsi yang merugikan rakyat jelata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.